Sebenarnya kalau bicara restoratif justice ya, itu kan memang harus ditempatkan pada kasus-kasus tertentu. Tapi kalau untuk kasus ya, para pihak yang melakukan tindakan anarkis, melakukan kerusakan, bahkan ada pembunuhan, itu ya jangan diterapkan restoratif justice gitu kan. Karena bagaimanapun ya, eh, yang mereka lakukan itu adalah kesadaran mereka sendiri, bukan sesuatu yang tidak mereka sadari. Ya, jadi eh, mereka mereka itu bukanlah orang-orang yang melakukan kerusuhan, memanfaatkan demonstrasi. Itu adalah bukan orang-orang yang menyampaikan pendapat, bukan para demonstran ya, tapi kelompok anarkis ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang melakukan tindakan anarkis dilabelkan sebagai demonstran, nggak bisa gitu kan. Karena kalau demonstran itu ya jelas mereka berdasarkan aturan hukum ya, Undang-Undang 9 tahun 98, mereka jelas demonya mau ngapain gitu kan. Tapi kalau yang anarkis ya nggak ada. Yang anarkis kan mereka tidak menyampaikan tuntutan. Yang mereka lakukan adalah melakukan kerusakan. Nah, jadi jangan sampai ya, sampai misalnya saya lihat tuh Pak Menko, Pak Yusril ya, kemana-mana bicara restoratif justice ya. Jangan gitu itu diterapkan. Apalagi diterapkan untuk urusan eh, apa kerusakan yang sudah disebabkan oleh mereka gitu kan. Jangan gitu ya. Ya harus proses hukum ya, harus dilihat eh, apa namanya tindakan-tindakan mereka, harus dinilai tindakan-tindakan mereka dan harus ada hukumannya. Nggak bisa ya main restoratif justice saja ya, nggak tepat lah menurut saya. Apalagi ya keluarga korban ya, keluarga korban itu sampai sudah memohon gitu kan, agar jangan sampai ada restoratif justice ya dari negara atau dari pemerintah atau dari aparat ya hukum kepada pelaku tindakan anarkis ya. Dan saya rasa terlalu berlebihan ya kalau sampai restoratif justice itu akhirnya diterapkan kepada para pelaku tindak kriminal ya, tindak pidana ya, membakar, merusak fasilitas, bahkan ada yang terbunuh ya. Itu ya terlalu berlebihan ya sampai menerapkan restoratif justice. Ya kalau masyarakat sih melihatnya restoratif justice itu bahasa keren, tapi sebenarnya itu kan pengampunan sebenarnya gitu kan. Intinya orang melakukan tindak pidana diampuni ya. Nah, nggak tepat, makanya saya bilang tidak tepat kalau itu dilakukan atau diterapkan eh, aparat kepada pihak-pihak yang melakukan kerusakan, melakukan tindak pidana, bahkan sampai ada korban jiwa untuk diampuni. Ya nggak nggak adil lah ya. Adil itu adalah ya berikan mereka jalur hukum, biarkan hukum berproses gitu kan. Jangan sampai ya demi pencitraan misalnya ya, agar supaya begini dan begitu akhirnya diampuni. Ini bahaya ya, karena akhirnya mereka menganggap negara lemah, aparat lemah, maka mereka besok-besok akan melakukan hal yang sama gitu kan. Mereka akan melakukan kekerasan, melakukan kriminalisasi, memanfaatkan ya orang yang sedang berdemo ya untuk melakukan kerusakan, bahkan sampai korban jiwa. Toh ya mereka anggap negara lemah, aparat lemah, nanti mereka diampuni juga. Apalagi sudah disusupi ya oleh LSM-LSM yang meminta negara untuk memberi pengampunan ya, atau membebaskan para pelaku tindak pidana,
membebaskan provokator ya. Ya, akhirnya apa? Yang hebat LSM itu, heroik LSM itu, yang apa namanya? Yang lemah akhirnya negara. Ya. Jadi saya berharap ya Pak Prabowo dan aparat kepolisian untuk tidak ya mengadakan restoratif justice ya, atau menerapkan restoratif justice kepada pelaku-pelaku yang melakukan kerusakan, memanfaatkan demonstrasi kemarin. Jadi begini, ini juga harus saya sampaikan ya. Jadi ya buat Pak Menko dan yang lain, itu jangan selalu mengatakan bahwa mereka itu pendemo ya. Harus, nggak bisa gitu. Itu kalau itu terlalu bagus sampai kalau mereka disebutkan pendemo. Artinya ya, mereka itu disamakan dengan para mahasiswa. Ya, pelaku kerusakan itu disamakan dengan para mahasiswa. Pelaku kerusakan dan tindakan anarkis itu disamakan dengan para ojek online yang menyampaikan aspirasi. Pelaku tindakan anarkis itu dan tindak kejahatan itu akhirnya disamakan dengan kelompok buruh yang melakukan demonstrasi sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini. Nah, kalau mereka disebut ya demonstran ya, atau orang-orang yang melakukan demonstrasi, nah itu sesuatu yang keliru ya. Makanya ya baik pihak kepolisian, baik para kementerian untuk tidak lagi menyebutkan ya orang-orang yang melakukan tindakan anarkis sudah di atas jam 6 ya, itu sebagai demonstran. Ya bisa. Pokoknya orang ya, atau kelompok orang yang melakukan ya katanya demonstrasi sudah di atas jam 6 ya sesuai dengan aturan, artinya mereka bukan lagi demonstran. Ya. Itu yang harus digarisbawahi. Jangan samain orang demonstran dengan penjahat gitu kan, atau orang yang melakukan tindakan kriminal. Jangan samain ya. Turun ke jalan ya sama. Mahasiswa turun ke jalan ya sama dengan para pelaku anarkis turun ke jalan. Tapi para mahasiswa turun ke jalan ada pemberitahuannya ya. Mereka taunya jamnya berapa, dan ketika sudah waktunya harus selesai, mereka selesai gitu kan. Baru kelompok buruh gitu kan, mereka menyampaikan aspirasinya jelas. Terus mereka ada pemberitahuan ke aparat kepolisian berapa banyak yang turun ya. Lalu ketika sudah waktunya mereka harus kembali, ya mereka kembali gitu. Nah, itu adalah demonstran ya, benar-benar. Tapi setelah jam 6 artinya sudah tidak ada lagi kata demonstran ya. Sudah harus ya negara ini melabeli mereka perusuh, melabeli mereka pelaku tindakan yang melanggar hukum ya. Apalagi sampai melakukan kerusakan, melakukan tindakan anarkis, menyebarkan sara. Kan mereka sedang menyebarkan sara, masuk ke sebuah tempat lalu ngambil barang-barang, membakar gitu sehingga korban jiwa, memukul sampai ada korban jiwa gitu kan. Nah, bayangkan ya, yang begitu mau disamakan dengan demonstran, nggak bisa gitu kan. Dan yang begitu ya, orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak manusiawi ya, sudah saya katakan tidak manusiawi, itu kemudian mau dimaafkan. Ya jangan dong gitu kan. Janganlah, jangan sampai hanya karena butuh pencitraan, butuh lalu akhirnya orang-orang yang melakukan pembunuhan, orang-orang yang melakukan pembakaran, yang nyolong, ya, yang mukul orang, ya. Terus para provokator, para misalnya provokator elit ya, yang menyebarkan informasi hoax,
para influencer yang menyebarkan hoax gitu kan, ya harusnya tetap proses hukum gitu, jangan sampai ada dimaafkan. Ya, sekali lagi saya bilang, restoratif justice itu bisa saja dilakukan. Misalnya gini, ada orang yang dia akhirnya ya, ibu-ibu misalnya dia lapar, lalu dia nyolong gitu kan, ya bolehlah kita terapkan itu, ya. Atau ada orang yang tidak sengaja lagi bawa motor misalnya gitu kan, tidak sengaja dia nabrak, ya, dalam keadaan normal ya, dia tidak sengaja ugal-ugalan nabrak, orangnya cedera, dituntut, nah itu bisa lah ya. Setelah diperiksa ternyata orang ini tidak sengaja, dia tidak ngelihat gitu kan, bla 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 lah. Nah itu boleh yang namanya restoratif justice gitu kan. Tapi ya, para pelaku anarkis ya, para provokator, influencer-influencer yang menyebarkan hoax ya, menyebarkan permusuhan, itu jangan sampai ada restoratif justice. Kenapa? Karena ada unsur kesengajaan di sana ya. Mereka menyadari ya bahwa yang mereka lakukan itu adalah tindak pidana. Mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kejahatan ya. Tapi tetap mereka lakukan. Apapun ya, terserah mau itu iming-imingnya uang ke, terserah ya, saya nggak ngerti. Nanti biar polisi yang cek apakah misalnya para provokator itu dibayar, influencernya dibayar, yang melakukan tindakan anarkis dibayar, itu biarkan pihak keamanan yang memeriksa. Tapi yang pasti mereka dalam kondisi sadar, mereka menyadari dan mereka ingin melakukan kejahatan atau mereka ingin melakukan sesuatu yang dilarang di negara ini. Ya. Nah, coba ya Pak Menko dan yang lain bayangkan ya, orang yang sengaja ya melakukan tindak kejahatan, orang yang sengaja ya merusak dan dia sadari itu tindakan yang tidak benar, orang yang sengaja membakar ya sebuah bangunan dan dia tahu itu tidak boleh, orang yang sengaja menjarah, dia tahu tidak boleh tapi dia lakukan, orang yang sengaja memukul sampai terbunuh ya, padahal dia tahu itu tidak boleh, dia tetap lakukan. Orang yang sengaja ya melakukan provokasi ya, para provokator ya, kemarin sudah ditangkap ya, ada influencer juga ditangkap. Itu kan mereka melakukan dengan kesadaran penuh. Yang mereka melakukan ya, dan mereka menyadari hal itu mereka lakukan. Coba dibayangkan ya, Pak Menko dan pihak kepolisian, aparat hukum, yang begitu mau dimaafkan ya, jangan dong gitu kan, jangan dimaafkan yang begitu-begituan. Dan saya sangat mendukung keluarga korban ya, ada keluarga yang dia akhirnya mohon ya agar supaya jangan ada restoratif justice. Itu benar ya, bayangkan ya, keluarganya meninggal dibunuh dengan sengaja ya, dibunuh dengan sengaja, lalu tiba-tiba ya dimaafkan. Coba bayangkan ya, dibunuh dengan sengaja, lalu ada para influencer atau pimpinan-pimpinan lembaga ya, LSM yang ditangkap adalah orang-orang yang menyebabkan keluarganya terbunuh ya, yang menyebabkan orang yang memohon-mohon itu ya terbunuh, para influencer yang menyebabkan orang melakukan tindakan anarkis lalu dimaafkan. Coba bayangkan, pakai akal sehat. Saya nggak bicara nurani dulu ya, pakai akal sehat ya. Jadi Pak Menko, pihak kepolisian ya, Pak Prabowo, tolong jangan ada restoratif justice untuk pelaku tindakan anarkis yang memanfaatkan kelompok-kelompok yang melakukan demonstrasi secara sah di negara ini ya. Sekali lagi,
jangan sebut juga mereka adalah para demonstran ya. Mereka setelah jam 6 ke atas mereka bukan lagi demonstran, tapi orang yang sengaja ingin melanggar hukum dan akhirnya mereka melakukan tindakan anarkis. Ya, jadi segitu aja. Sekali lagi, gunakan akal sehat. Tidak ada namanya restoratif justice bagi para pelaku atau orang-orang yang melakukan tindakan biadab di negara ini. Terima kasih.